Saat ini kita masuk pada hukum 1 termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang fisika teoritis yang berkaitan dengan hukum-hukum penggerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi yang lain. Istilah termodinamika diturunkan dari bahasa Yunani, terme, panas, dan dinamis, gaya. Bahasa Yunaninya termos, panas, dan dinamik, perubahan. Ada 3 jenis sistem termodinamika berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan, antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika pertama kali ditemukan oleh James Prescott Joule. Hukum pertama dapat dinyatakan secara sederhana. Selama interaksi antara sistem dan lingkungan, jumlah energi yang diperoleh sistem harus sama dengan energi yang dilepaskan oleh lingkungan. Energi dapat melintasi batas dari suatu sistem tertutup dalam 2 bentuk yang berbeda, panas dan kerja. Sekarang kita masuk pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi yang diaplikasikan pada perubahan energi yang dialami oleh suatu sistem. Sistem adalah suatu bagian terpisah yang menjadi pusat perhatian untuk dianalisis. Lingkungan adalah sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Batas antara sistem dengan lingkungan disebut batas sistem. Usaha dan kalor. Usaha yang dilakukan oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Energi mekanik sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat dari gerak dan juga koordinat kedudukannya. Kalor merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Sistem dapat melepaskan kalor ke lingkungan dan sebaliknya. Lingkungan dapat pula memberikan kalor kepada sistem. Formulasi usaha. Proses yang terjadi dalam tekanan tetap disebut proses isobarik. Usaha dapat dihitung usaha sama dengan V kali S. Gaya V ditimbulkan oleh tekanan gas P yang bekerja pada bagian bawah pengisap yang besarnya V sama dengan P kali A, sehingga W sama dengan P kali A kali S. Karena A S sama dengan perubahan volume, maka V sama dengan P delta F sama dengan P kali V2 min V1. Dalam persamaan tersebut, usaha akan bertanda positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan V2 lebih dari V1, dan sebaliknya usaha yang bertanda negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem V2 kurang dari V1. Apabila tekanan gas berubah, maka usaha W harus dihitung dengan cara integral. Secara umum, usaha dihitung dengan persamaan W sama dengan integral batas atas V2 batas bawah V1 P dV. Usaha yang dilakukan oleh sistem gas yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus tersebut. Formulasi kalor. Kalor yang diserap oleh sistem gas dapat dihitung dari Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan C kali delta T. Dengan C adalah kalor jenis gas, C adalah kapasitas kalor gas. Energi dalam. Setiap zat dalam sistem terdiri dari atom-atom atau molekul-molekul yang bergerak terus-menerus. Dari gerakan-gerakan tersebut, zat memiliki energi kinetik. Antara molekul-molekul zat juga terdapat gaya yang disebut gaya antar molekul. Karena gaya antar molekul inilah, molekul memiliki energi potensial. Jumlah energi kinetik dan potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat disebut dengan energi dalam. Untuk gas ideal, gaya antar molekul diabaikan, sehingga energi dalam hanyalah jumlah dari energi kinetik molekul. Perubahan energi dalam ialah besar energi perubahan akhir dikurangi besar energi dalam keadaan awal. Delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Formulasi energi dalam. Untuk gas ideal, energi dalam hanyalah jumlah dari energi kinetik seluruh molekul-molekul gas. Formulasinya sebagai berikut. Gas monoatomik U sama dengan 3/2 N kali K kali T sama dengan 3/2 nRT. Gas diatomik U sama dengan 5/2 N kali K kali T sama dengan 5/2 nRT. Dengan N sama dengan jumlah molekul, N kecil besar mol, K ketetapan Boltzmann, R ketetapan umum gas ideal.
Gas monoatomik. Delta U sama dengan 3/2 N kali R kali delta T. Gas diatomik. Delta U sama dengan 5/2 kali N kali R kali delta T, dengan delta U sama dengan U2 kurang U1. Perubahan energi dalam sistem hanya bergantung pada suhu awal dan suhu akhir. Perubahan energi dalam tidak tergantung pada lintasan yang ditempuh sistem untuk mencapai keadaan itu. Oleh karena itu, energi dalam termasuk fungsi keadaan. Selanjutnya, kita masuk pada proses-proses termodinamika gas. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa kalor yang diterima diubah menjadi perubahan energi dalam dan usaha. Proses termodinamika dapat berupa pemuaian atau ekspansi, penamatan atau kompresi, pemanasan ataupun pendinginan. Proses termodinamika dapat berlangsung secara isobarik, isokorik, dan adiabatik. Pertama, proses isobarik adalah proses di mana perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, P sama dengan tetap. Persamaan keadaannya adalah V per T sama dengan C. V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Ini adalah hukum Guy-Lussac. Gambar di samping merupakan diagram proses isobarik. Daerah yang berwarna kuning sama dengan usaha yang dilakukan. Dalam persamaan tersebut, usaha akan bertanda positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan, dan sebaliknya, usaha akan bertanda negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem. Usaha sama dengan P kali delta V. Selanjutnya adalah proses isokorik. Isokorik atau isovolumik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Persamaannya adalah P per T sama dengan C. P2 per T1, P2 sama dengan P1 per T1. Ini adalah hukum Charles. Gambar di samping merupakan diagram proses isokorik. Grafiknya berupa garis lurus vertikal karena volumenya tidak berubah. Luas di bawah grafik adalah 0, menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan gas, atau usaha sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada proses isotermal. Adalah proses perubahan keadaan gas suhu tetap. T sama dengan konstan, persamaannya adalah P kali V sama dengan C2. P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Ini adalah hukum Boyle. Yang terakhir adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung tanpa ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Persamaan keadaan adiabatik ialah P1 dikali V1 pangkat Y sama dengan P2 dikali V2 pangkat Y, dengan Y lebih dari 1, merupakan perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap Cp dan kalor jenis gas pada volume tetap Cv. Gambar di samping merupakan diagram proses adiabatik. Tetapan Laplace Cp per Cf warna biru menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan. Karena P sama dengan N kali R kali T per V, maka usahanya adalah W sama dengan 1 per Y kurang 1, P1 kali V1 kurang P2 kali V2. Penerapan hukum 1 termodinamika juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya termos, mesin kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. 2 mol gas ideal dalam keadaan adiabatik, volumenya meningkat menjadi 2 kali volume semula ketika diberi usaha sebesar 1900 Joule. Berapakah kalor yang diterima oleh gas dan berapakah perubahan suhu pada gas? Konstanta gas ideal R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Diketahui N sama dengan 2 mol. F2 sama dengan 2 kali F1. W sama dengan 1900 Joule. Kalor yang diterima gas sama dengan 0. Karena proses ini adalah proses adiabatik. Jadi tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Untuk mencari perubahan suhu, kita pakai persamaan W sama dengan min delta U sama dengan min 3/2 NR dikali delta T. Jadinya 1900 Joule sama dengan min 3/2 NR kali delta T. Jadi 1900 Joule sama dengan min 3/2
kali 2 mol kali 8,31 Joule per mol Kelvin kali delta T. Delta T sendiri hasilnya sama dengan 76,2 Kelvin.